Assalamualaikum, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, bukannya kelompoknya ada 5. Iya mas, saya sebagai perwakilan. Oke, oke, oke. Ya, Apakah sudah bisa saya mulai? ya, ya. Assalamualaikum, selamat sore mas Zufar. Apa kabarnya mas? Waalaikumsalam. Sehat, sehat, sehat. Salam sehat selalu mas. Ya. Semoga kesehatan mas Zufar selalu terjaga. Perkenalkan, saya Raihan dari Fakultas Vokasi Prodi D4 Teknik Listrik Angkatan 2023 akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Mas Zufar terkait implementasi 5R di industri. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas Zufar dan mohon berkenan memberikan informasi karena Mas Zufar adalah narasumber yang tepat. Waktu wawancara mungkin kurang lebih 30 menit. Apakah Mas Zufar bersedia? Berapa menit? Kurang lebih 30 menit. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Ya, nggak apa-apa. Apakah Mas Zufar berkenan saya rekam saat proses wawancara Ya, nggak ini? apa-apa. Lanjut, lanjut. Sudah direkam, toh? Sudah Mas. Oke, oke. Aku takutnya kayak kelompok kemarin siapa itu Kak direkam. Balen ini mana aku. Ya, oke, lanjut, lanjut. Soalnya aku pakai sinyal kampus. Coba, oke, oke. Oke, nggak apa-apa, Is. Perkenalkan, nama saya Zufar Permana Mokorobin dari angkatan 2020. Untuk tempat magangnya yaitu di tempat PT Hanil Jaya Steel, itu tempatnya di Waru Sidoarjo. Nah, di PT Hanil Jaya Steel ini bergerak di bidang pembuatan baja. Kurang lebihnya seperti itu sih. Dilanjut. Saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana implementasi prinsip-prinsip 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin dapat meningkatkan efisiensi operasional di industri. Berarti kayak ini apa penerapannya 5R gitu di perusahaan. Ya. Untuk penerapan 5R kan ada terbagi ringkas, rapi, rawat dan rajin toh. Nah, ini dalam 5 ini kan saling berterkaitan. Nah, yang pertama ringkas. Di perusahaan PT Hanil Jaya Steel itu misal ada barang-barang yang atau komponen seperti apa motor DC atau motor AC yang besar-besar, dan dengan ini itu misal ada kerusakan atau lain sebagainya, itu bisa disingkirkan atau dipinggirkan terlebih dahulu, diganti sama dengan komponen yang baru supaya produksinya tidak berhenti, maksudnya mau produksi terus. Setelah mau produksi terus, yang rusak itu mungkin kayak apa ya, mengidentifikasi ini apa sih yang rusak. Kan di suatu perusahaan tidak mungkin menghabiskan uang dan menghabiskan suatu biaya hanya apa ya, tidak diteliti dulu atau apa ya, dikoreksi dulu lah apa sih yang rusak. Itu biasanya tuh motor-motor itu ditata sesuai speknya. Oh, spek motor ini berapa AC, berapa volt, berapa tegangannya atau ampernya, kayak gitu ditata, terus dibetulkan sama sama pihak teknisinya. Semisal itu bisa dibetulkan, ya dibetulkan. Semisal tidak bisa atau membahayakan teknisi lainnya, ya apa ya, dibelikan baru lah. Itu. Yang penting kerapian. Nah, dalam hal kerapian itu juga di PT Hanijasa itu menerapkan ya itu tadi. Pertama ya dirapikan, kan misal ada motor-motor atau apa komponen yang perlu di repair, itu dirapikan terlebih dahulu, ditata, dipinggirkan, dirapikan. Jadinya pada suatu ketika kan misalnya motor AC kan, yang motor AC satu ke AC lainnya kan semisal rusaknya kan berbeda. Nah, itu bisa apa ya, bisa ditata rapi, disingkirkan di suatu tempat. Jadinya oh motor ini bisa rusak ini, sedangkan motor ini rusak ini, oh ya apa ini komponen yang A ke B ini diganti, dijadikan satu dan lain sebagainya.
Terus terkait kebersihan. Untuk kebersihan di PT Haneda Steel kan ini pembuatan baja sih. Pembuatan baja ini sangat memerlukan kebersihan tingkat tingkat tinggi sih ya. Kayak soalnya gini, di PT Haneda Steel ini debunya itu cukup banyak. Soalnya diibaratkan satu bulan itu kalau dikumpulkan jadi satu dalam satu pabrik diproduksi sendiri bisa satu pickup sendiri. Nah itu biasanya itu dari dalam saat produksi itu kayak air pumpnya itu selalu menyala. Pertama untuk membersihkan debu pada saat produksi, dan yang kedua itu untuk mendinginkan kan ini baja itu modelnya kotaan. Baja kotaan terus dijadikan menjadi baja yang buat bangunan yang lonjong-lonjong. Tahu kan? Nah, itu kan dipanaskan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu kan memerlukan air dan seterusnya. Artinya selain untuk membersihkan ruang produksi dan untuk mendinginkan dalam hal pembuatan produksi yang baja tersebut. Terkait rawat. Nah, ini kan kalau rawat kan yang aku tangkap kan kayak maintenance, ya kan? Nah, dalam maintenance sendiri itu suatu perusahaan atau kalian sebagai teknis kan diperlukan lah. Soalnya dalam perawatan, ini perlunya perawatan maintenance berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau berapa kali setelah produksi. Nah, untuk PT Energia itu biasanya setelah produksi dalam hal yang besar, dalam memproduksi baja besar itu biasanya setiap itu mesti ada maintenance, pemeriksaan. Apabila tidak ada pemeriksaan itu akan merugikan dalam hal karyawannya sendiri atau teknisinya sendiri. Itu. Yang ketiga, rajin seperti rapi dan ringkas sih, jadinya kurang lebihnya kayak gitu. Ada lagi? Pertanyaan kedua, bagaimana menjaga kedisiplinan dan keteraturan Ya, dalam pekerjaan sehari-hari dapat meningkatkan produktivitas tim di lingkungan industri? kedisiplinan ya berarti ya. Ya, dalam kedisiplinan itu pasti diterapkan di suatu perusahaan apapun itu, terutama dalam hal di ruangan produksi, karena apabila tidak diterapkan itu membahayakan. Contohnya di PT Atmaja Steel itu ada kelalaian beberapa karyawan tuh menyebabkan adanya meninggal dunia salah satu karena kelalaian karyawannya itu. Biasanya kan ini maintenance yang lagi ya. Apabila kita melalaikan maintenance atau kelalaian dari karyawannya sendiri, Bu, merugikan karyawannya dan merugikan perusahaannya. Semisal waktu maintenance-nya setelah produksi. Nah, karyawannya ini tidak disiplin. Nanti aja setelah produksi kedua kalinya. Terus adanya kerusakan, adanya korban dan lain sebagainya kan membuat perusahaan itu rugi. Nah, di dalam PT Haneda Steel sendiri kedisiplinan itu nomor satu dan kerajinan. Artinya tetap ada maintenance, dipantau terus, penerbitannya kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan karyawan dalam menerapkan konsep 5R di tempat kerja industri? Upayanya berarti upaya menyadarkan gitu, 5R. Ya. Ya pertama mungkin kita setiap sebelum bekerja atau itu biasanya jadi ada briefing. Nah, briefing itu yaitu semua karyawan jadinya diingatkan sama ketuanya atau ketua timnya itu untuk menerapkan 5R, menerapkan K3-nya dan lain sebagainya. Jadinya untuk mengurangi suatu kendala, mengurangi suatu kejadian tidak diinginkan, kurang lebihnya kayak gitu. Dan ini biasanya ini ada webinar atau suatu seminar lah untuk karyawan-karyawan teknisi.
kayak apa seminar K3 dan lain sebagainya. Terima kasih Mas atas informasinya. Mohon maaf bila mengganggu Ya? kegiatan. Oke, santai-santai. Mohon maaf mengganggu waktunya Mas. Kok ora tak sampai kencan kok ini. Santai. Guys. Oke. Dipersilakan untuk meninggalkan Google Meet. Terima Ya, kasih makasih Mas. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.